Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kawan-kawan, selamat berjumpa dengan Voice of Muhammad Arif. Dan kali ini insya Allah kita akan membicarakan mengenai masyarakat madani. Kawan-kawan, kita ini adalah Homo socius, yang maknanya adalah makhluk sosial. Makhluk sosial ini bermakna bahwa kita ini akan menjadi makhluk yang normal, dalam arti normal itu mencapai harkat dan martabat kemanusiaan kalau kita hidup bersama manusia lainnya. Oleh karena itu kita akhirnya menciptakan masyarakat. Kita ada di tengah masyarakat, kita sedang membangun masyarakat. Pertanyaannya mungkin adalah, masyarakat seperti apakah yang akan kita bangun? Apakah kita membangun masyarakat yang barbar seperti zaman dulu? Apakah kita akan membangun kembali pada masyarakat feodal? Apakah kita akan terperosok kembali pada masyarakat kolonial? Dalam poin ini ada inspirasi yang sangat menarik, di mana ini terjadi pada awal abad ke-7, pada tahun 622 Masehi, yaitu pada saat Baginda Rasulullah SAW menciptakan sebuah sistem masyarakat di sebuah kota yang awalnya bernama kota Yazrib, yang kemudian menjadi sebuah kota Madinah Al-Munawwarah, kota Madinah yang bersinar, yang terang benderang. Pertanyaannya, kenapakah masyarakat Madinah bisa tercipta, bisa terang benderang, dan hari ini menginspirasi sebuah tata kehidupan masyarakat yang dikenal dengan masyarakat madani? Tidak lain karena pada saat itu Baginda Rasulullah SAW dengan kemampuan leadershipnya yang luar biasa berhasil menghimpun seluruh kekuatan masyarakat di kota Yazrib itu, lalu mengundang representasi dari suku-suku yang ada, yang multi etnik saat itu. Ada muslimnya saja, ada kelompok muhajirin, ada kelompok ansor, kemudian ada kalangan masyarakat Yahudinya ada, lalu ada Nasrani, dan bahkan sejarawan mencatat pada saat itu ada kelompok pagan juga ada di situ. Dan mereka oleh Rasulullah ditempatkan secara proporsional, diundang untuk bersepakat tinggal di suatu kota yang sama, punya komitmen yang sama, saling melindungi, saling menjaga, saling mengisi, dan kesepakatan mereka itu kemudian kita kenal hari ini sebagai Piagam Madinah. Oleh karena itu kawan-kawan, saya meminta tolong pada kawan-kawan, anggap saja ini tugas pertama, tugas untuk Anda semua. Tolong searching apakah isi dari Piagam Madinah itu, kemudian tolong Anda catat selengkap-lengkapnya. Jangan lupa baca basmalah, jangan lupa baca sholawat. Sambil nulis itu Anda resapi, dan semoga Anda nanti bisa menginternalisasikan nilai-nilai luhur yang ada di dalam kandungan Piagam Madinah. Kembali pada pokok soal, bahwa kita akan bicara masyarakat Madinah secara konsepsional. Oleh karena itu, masyarakat Madinah adalah masyarakat yang tamadun, dalam arti masyarakat yang beradab. Kawan-kawan yang saya hormati, peradaban itu merupakan puncak dari kebudayaan. Jadi kita akan memahami masyarakat madani, masyarakat yang beradab itu dari levelnya yang agak di bawahnya, yaitu dari masyarakat yang berbudaya. Mungkin saat ini mari kita hadirkan, kita undang, kita refer satu pandangan tentang kebudayaan. Kali ini saya akan hadirkan pandangannya seorang Profesor Kuncharaningrat. Beliau mengatakan bahwa kebudayaan itu pertama meliputi kompleksitas dari gagasan manusia. Jadi manusia itu punya gagasan yang tidak terhingga. Kecerdasan manusia menyebabkan dia punya ide yang tidak terbatas.
dan ide itu ide yang sangat luhur, ide yang sesuai dengan harkat dan martabat kemanusiaan. Lalu yang kedua, dimensi kedua, tadi dimensi yang pertama, dimensi kedua dari kebudayaan, lagi-lagi menurut Kuncharaningrat adalah dimensi perilaku. Perilaku dimaksud adalah sebuah aktivitas kemanusiaan yang dilandaskan pada gagasan-gagasan yang telah dimiliki oleh manusia itu. Jadi yang pertama itu ada gagasan yang kompleks, oleh karena itu bisa melandasi terciptanya perilaku yang kompleks juga. Kawan-kawan yang saya hormati, kalau gagasannya sudah luhur, sudah tinggi, sudah hebat, sudah besar, dan itu kompleks, lalu melandasi perilaku yang luhur, yang hebat, yang tinggi, yang kompleks juga, maka automatically nanti akan muncul hasil dari perilaku itu yang luhur pula, yang kompleks pula, yang agung pula. Oleh karena itu logis sekali bahwa Kuncharaningrat ingin memudahkan kita memahami bahwa kebudayaan itu adalah capaian dari gagasan proses nalar manusia yang tinggi lalu diwujudkan dalam perilaku, dan oleh karena itu insya Allah akan menghasilkan kebudayaan. Pada kelanjutannya, maka kebudayaan ini akan puncak-puncak tertingginya, kemudian puncak-puncak kehalusannya nanti akan memunculkan peradaban, dan masyarakat madani adalah masyarakat yang beradab. Ini yang pertama. Lalu yang kedua, kawan-kawan yang berbahagia, kita perlu kemudian mencari tahu kira-kira kalau telah terbentuk masyarakat madani itu syaratnya apa saja, pilar-pilar yang menopang terciptanya masyarakat madani itu apa saja. Dalam konteks ini saya akan coba munculkan 5 pilar. Pilar pertama adalah lembaga pendidikan yang berkualitas, baik dari level yang pendidikan dasar, menengah, maupun sampai pendidikan di level atas. Nalarnya begini, bahwa masyarakat madani adalah masyarakat yang beradab, masyarakat yang berbudaya. Kita bayangkan, manusia, masyarakat nanti berarti sudah merupakan kumpulan manusia. Manusia yang nanti telah menciptakan masyarakat itu akan memungkinkan untuk membentuk masyarakat madani kalau yang bersangkutan, kalau manusia itu yang membentuk masyarakat itu adalah orang yang memiliki gagasan yang tinggi, dan gagasan yang tinggi ini memungkinkan dicapai manusia melalui proses pendidikan yang berkualitas. Oleh karena itu, lembaga pendidikan adalah syarat pertama, adalah pilar pertama untuk terbentuknya suatu masyarakat madani. Pilar kedua adalah pers. Pers ini kita tahu makna pers adalah suatu lembaga, saya kira, yang memiliki fungsi-fungsi jurnalisme, di mana jurnalisme itu memiliki peran pertama menginformasikan berita penting. Saya ulang lagi, menginformasikan berita penting tentang apa, tentang di mana, oleh siapa, bagaimana, dan segala rupa itu. Yang penting di-share, diberitakan sebagai berita terbaru, sebagai news yang disuguhkan pada masyarakat. Ini yang pertama. Kemudian fungsi kedua adalah fungsi kontrol. Mengontrol siapakah? Mengontrol kekuasaan yang menjalankan tugasnya agar kekuasaan itu berjalan secara ideal sesuai dengan tugas kemanusiaan. Jadi pertama lembaga pendidikan, pilar kedua adalah pers, tentu pers yang ideal. Yang ketiga adalah lembaga hukum yang independen, hukum yang bebas, yang netral. Dalam arti netral artinya adalah yang independen, yang tidak diintervensi oleh kekuatan apapun, sehingga lembaga hukum ini bisa melakukan penegakan hukum, melaksanakan law enforcement.
Pilar keempat adalah partai politik. Makna partai politik sebagai pilar dalam hal ini adalah partai politik yang benar-benar menjadi wahana bagi masyarakat banyak dalam menitipkan aspirasinya, terutama aspirasi politiknya pada partai politik yang dimaksud. Oleh karena itu, pilar keempat ini, yaitu parpol ini, adalah parpol yang benar-benar bisa membersihkan dirinya, membersihkan kinerjanya dari praktek-praktek kolusi, korupsi, dan nepotisme yang menjadi momok bangsa kita selama ini. Kawan-kawan, pilar kelima yang terakhir adalah lembaga swadaya masyarakat. Makna dari LSM ini adalah LSM suatu lembaga yang tumbuh secara alami, tumbuh secara natural, tidak diintervensi dari atas tapi dari bawah, sifatnya bottom up, yang secara alami muncul untuk menemani masyarakat, untuk mengadvokasi masyarakat, untuk membersamai masyarakat sehingga bisa bermakna solutif, memberikan bantuan, memberikan advokasi sehingga permasalahan sosial itu bisa memperoleh saluran untuk menemukan pemecahannya. Kawan-kawan, dalam konteks ini saya akan hadirkan satu tayangan pendek yang berhubungan dengan bagaimanakah geliat masyarakat yang kebetulan bernaung dalam sebuah masjid. Masyarakat ini sedang merespon apa yang hari ini dikenal, diberitakan sebagai wabah COVID-19, yaitu virus corona yang bermula dari Wuhan, yang kemudian secara simultan menyebar di seluruh dunia termasuk di negara kita Indonesia. Dan oleh karena itu tolong cermati, tolong catat, dan kalau Anda tertarik maka berikan like, kemudian kasih komen, kemudian jangan lupa sebelum di-share Anda subscribe. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Allahumma arhamna